melanjutkan proyek kami mengenai smoke detector dan fire detector. Bersama saya Adinda Bani Putri. Saya Nisamira Anastasia, Putri Syirira. Saya Sahira Rizka. Baiklah, selanjutnya lanjut ke materinya. Di mana di sini terdapat prinsip kerja dari smoke detector itu. Terdapat smoke detector itu adalah alat untuk mendeteksi asap di udara, seperti tanda awal kebakaran. Terdapat dua jenis utamanya, terdapat ionisasi dan optik fotoelektrik. Ionisasi di sini menggunakan sumber radioaktif untuk menghasilkan ion, sedangkan optik menggunakan cahaya, laser atau LED yang diarahkan ke fotodetektor. Selanjutnya terdapat fire detector. Fire detector di sini adalah alat untuk mendeteksi di mana adanya tanda-tanda kebakaran, seperti kenaikan suhu atau radiasi panas. Terdapat beberapa jenis diantaranya, yaitu thermal dan radiasi. Thermal di sini untuk mengukur suhu lingkungan menggunakan sensor, sedangkan radiasi di sini untuk mendeteksi radiasi panas inframerah dari api. Kelebihan radiasi di sini bisa mendeteksi dari jarak jauh, meski asap belum terdeteksi. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis smoke detector. 1. Ionisasi. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan sumber radioaktif americium 241 untuk menghasilkan ion asap menggunakan aliran ion dan memicu alarm. Kelebihannya yaitu cepat mendeteksi kebakaran dengan sedikit asap, kemudian responsif terhadap api menyala tinggi. Kemudian terdapat juga kekurangannya yaitu kurang sensitif terhadap asap padat dan lambat. Kemudian juga mengandung bahan radioaktif, perlu penanganan khusus saat dibuang. Kedua, ada optik. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan cahaya atau emitter laser yang terhalang oleh asap memicu alarm. Kelebihannya itu sensitif terhadap asap padat dan lambat, serta lebih kecil kemungkinan alarm palsu, misalnya dari asap masakan. Kekurangannya yaitu kurang responsif terhadap kebakaran cepat dengan sedikit asap. Kemudian terdapat jenis smoke detector yang ketiga. Prinsip kerjanya yaitu menggabungkan teknologi ionisasi dan optik. Kelebihannya yaitu deteksi lebih menyeluruh untuk berbagai jenis kebakaran dan lebih andal dan minim alarm palsu. Kekurangannya yaitu lebih mahal dan perlu perawatan, kemudian lebih intensif. Berikutnya yaitu ada jenis-jenis fire detector. Yang pertama yaitu ada thermal, di mana prinsip kerjanya yaitu mendeteksi kenaikan suhu alarm aktif saat suhu melebihi ambang batas. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama efektif untuk kebakaran tanpa banyak asap, yang kedua khusus untuk area dengan risiko kebakaran yang tinggi, sedangkan untuk kekurangannya tidak bisa mendeteksi kebakaran tanpa peningkatan suhu signifikan. Yang kedua, respon lebih lambat dibanding dengan detektor laser. Nah, yang kedua ada radiasi. Prinsip kerjanya yaitu mendeteksi radiasi panas dari api. Alarm berbunyi saat intensitas radiasi mencapai batas tertentu. Kelebihannya bisa mendeteksi dari jarak jauh. Yang kedua yaitu efektif saat asap tidak terdeteksi. Kekurangannya kurang efektif jika radiasi panas rendah. Yang kedua bisa terganggu oleh debu atau uap. Yang ketiga itu kombinasi. Prinsip kerjanya menggabungkan deteksi suhu dan juga radiasi panas. Kelebihannya mendeteksi lebih menyeluruh dan rendah. Yang kedua minim kemungkinan alarm palsu. Kekurangannya harga lebih tinggi. Yang kedua itu membutuhkan perawatan dan pengujian lebih sering. Selanjutnya alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat detector dan fire detector. Yang pertama itu ada Arduino sebagai microcontroller utama yang menjadi otak dari sistem. Selanjutnya itu ada LCD yang digunakan untuk menyambungkan informasi secara visual seperti nilai sensor, status, ataupun data lainnya yang berguna bagi pengguna. Selanjutnya yang ketiga ada microphone sebagai papan prototyping tanpa perlu punya order. Selanjutnya ada microservo kecil yang dapat menggerakkan objek dengan posisi pada sudut. Selanjutnya itu ada resistor, komponen klasik yang berfungsi untuk menghambat arus listrik sesuai dengan nilai resikosinya. Selanjutnya ada resistor sebagai saklar tekan yang memberikan input voltage
penjelasan dari codingan kami. Di sini terdapat input liquid crystal dan input servo, di mana kita mendefinisikan sensor like pin A2. Di sini terdapat integer servo untuk penampakan servonya. Selanjutnya terdapat T sensor untuk sensornya, boom, buzzer, LED, reset, LDR, C state, gas pin, gas data. Di mana input di sini menggunakan library. Kode ini mengimport dua library, yaitu liquid crystal untuk mengendalikan LCD dan servo untuk mengendalikan motor servo. Definisi pin, sensor like pin didefinisikan sebagai pin analog A2, meskipun tidak digunakan dalam kode ini. Di sini ada menginisialisasikan objek dan variabel. Terdapat liquid crystal LCD, servo, charger sensor. Objek LED di sini adalah objek untuk LCD dan window adalah objek untuk motor servo. Pin digunakan untuk berbagai komponen yang didefinisikan, termasuk sensor suhu, pompa, buzzer, LED, tombol reset, LDR, dan pin gas. Variabel C di sini dan gas data digunakan untuk menyimpan status dan data dari sensor. Ini ada Baiklah, filenya akan dikirim di grup aja. Ya, makasih. Di grup? Iya. Panas pula. Penjelasan codingan fungsi setup, yaitu terdapat dua setup, kemudian juga terdapat mode mulai dari LDR input, sensor input, pump output, buzzer output, LED output, buzzer output. Ini kan bukan. Di sini terdapat inisialisasi, terdapat hubungan ke pin yang ditentukan, dan kode pin untuk LDR, sensor suhu, pompa, buzzer, LED, dan tombol reset diatur. LCD diinisialisasi dan menampilkan pesan fire dan smoke selama 1 detik sebelum dipastikan. Kemudian penjelasan fungsi lock, kondisi gas, jika gas data kurang dari 100, jendela sensor ditutup, buzzer dan LED dimatikan, dan informasi gas ditampilkan di LCD. Jika gas data lebih dari 200, jendela sensor dibuka, buzzer dan LED dinyalakan, dan informasi gas ditampilkan. Sekali cari sama cowoknya, cowok. Nilainya itu 100. Posisi sensornya 0,0, LCD print kayak setelah itu sensor 0,1, LCD print kalau 113 nilainya 1000. Kondisi kebakaran jika cahaya lebih dari 900 dan suhu lebih dari 100 derajat Celcius, jendela servo dibuka, pompa, buzzer dan juga LED dinyalakan, pesan fire ditampilkan di LCD, dan pengguna disarankan untuk menghubungi nomor darurat 113. Selanjutnya ada penjelasan codingan yang terbaik. Kita ini merupakan sebuah kode yang bisa terjadi 200 ccs mulai iterasi berikutnya ada. Selanjutnya itu ada menganalisis aplikasi dan perusahaan efektif. Yang pertama itu ada aplikasi smart detector dan fire detector. Yang pertama itu ada beberapa penggunaan. Aplikasi smart detector kapasitas dengan sampai sehari. Satu kesempatan pertama itu satu detector dalam ekstri. Selanjutnya itu ada penempatan sosial. Penempatannya itu
mekanisme detektor payment. Yang pertama itu ada deteksi dini dan perlindungan produk. Demikian presentasi kami. Apabila teman ingin mengajukan pertanyaan, mohon dipersilakan. Dihapus itunya. Baik, silakan. Nama saya Ahmad. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ketua. Nama saya Ahmad. Apa fungsi utama dari alat smoke detector dan fire detector kalian ini? Saya jelaskan. Terima kasih. Fungsi utama dari alat kami itu untuk deteksi asap kebakaran. Jadi kalau misalnya dia ada deteksi asapnya itu jendelanya akan terbuka, di situ menggunakan alat namanya sensor, jadi dia mengatur jendelanya. Di situ ada pompa yang untuk otomatis kalau misalnya asapnya itu terdeteksi, dia bakalan hidup pompanya. Boleh deh. Kalau misalnya asap tuh kayak asap botol atau asap masak, apakah ada fungsi juga? Ya. Tadi sudah dijelaskan jadi kalau misalnya asap masak itu dia jadi rumahnya itu dia asap sedikit, dia kurang terdeteksi asap sedikit, jadi harus asapnya banyak dulu baru terdeteksi. Jadi kita di sumber energinya itu dari mana? Dari baterai, listrik. Terus kalau kebakaran kan nggak tahu, listriknya mati itu bagaimana tuh sumber energinya? Bumi. Ada awalnya nih, keren nih. Baik teman-teman, di sini kami akan menjawab pertanyaannya. Sumber energi dari tugas proyek kami ini berasal dari sumber energi dari ini listrik. Cuman kalau listriknya mati, kami lagi tak rancang nanti teman-teman. Kalau misalnya listriknya mati, ya alatnya mati. Ada laptop paham? Ya, sebenarnya kalau energinya kami di sini berasal dari api melalui tadi. Udah, itu aja. Sudah punya flash. Udah. Saya udah. Udah. Pucuk. Udah. Demikian presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.